Tahukah Anda, buah bisa jadi obat alami lansia. Halo Bapak Ibu dan semua sahabat yang sedang menonton. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, damai, dan hati yang lapang. Pernahkah terlintas bahwa sesuatu yang sederhana yang ada di meja makan kita hampir setiap hari bisa menjadi penolong besar bagi kesehatan? Ya, itu adalah buah. Banyak orang mengira buah hanya pelengkap makanan, sekadar untuk pencuci mulut. Padahal, menurut berbagai penelitian, buah menyimpan zat alami yang bisa membantu menjaga tubuh tetap bugar, bahkan di usia lanjut. Ada buah yang membantu menurunkan tekanan darah, ada yang memperbaiki daya ingat, ada yang melancarkan pencernaan. Bayangkan, hanya dengan menambahkan buah tertentu ke dalam menu harian, tubuh seperti diberi perisai tambahan. Tidak mahal, tidak sulit dicari, dan rasanya pun nikmat. Tapi, sayangnya, banyak yang belum tahu buah apa yang cocok untuk kebutuhan tubuh di usia kita sekarang. Di video ini, akan dibahas satu persatu, buah apa saja yang bermanfaat, untuk masalah kesehatan apa, dan bagaimana cara menikmatinya dengan aman. Semua disampaikan dengan sederhana, agar mudah diingat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Jadi, mari duduk dengan nyaman, siapkan hati yang terbuka, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena bisa jadi, informasi yang akan dibagikan hari ini menjadi awal dari kesehatan yang lebih baik, umur yang lebih panjang, dan hidup yang lebih bahagia. Bapak dan Ibu yang terkasih, sering sekali terdengar ungkapan, yang penting makan buah setiap hari. Memang, buah sangat baik untuk kesehatan, tetapi berdasarkan penelitian, tidak semua buah memberikan manfaat yang sama untuk setiap orang, terutama bagi yang sudah memasuki usia lanjut. Ada buah yang sangat kaya akan serat larut, sehingga membantu menurunkan kolesterol. Ada yang tinggi kandungan kalium, bagus untuk mengontrol tekanan darah. Ada pula yang mengandung zat antioksidan khusus, yang bekerja melindungi otak dari penuaan dini. Masalahnya, jika kita hanya memilih buah karena rasanya manis, atau tampilannya menarik, manfaat kesehatan yang didapat bisa sangat sedikit. Bahkan, jika salah memilih, ada buah yang justru membuat gula darah melonjak. Pernahkah terpikir, seperti memilih obat, memilih buah pun sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh? Misalnya, bagi yang sering sembelit, ada buah yang bisa bekerja lebih cepat melancarkan pencernaan dibanding buah lainnya. Atau, bagi yang tekanan darahnya sering tinggi, ada pilihan buah yang dapat membantu menurunkannya secara alami. Menurut studi ilmiah, mengatur jenis buah yang dikonsumsi setiap hari dan menyesuaikannya dengan kondisi tubuh jauh lebih efektif daripada hanya makan buah secara acak. Maka, penting sekali untuk mengenal buah-buah ini dan untuk apa masing-masingnya. Dengan begitu, setiap gigitan yang kita makan bukan hanya memanjakan lidah, tapi juga memberi asupan tepat yang tubuh perlukan. Bukankah lebih baik makan buah dengan tujuan jelas, daripada hanya sekadar mengisi perut? Bapak dan Ibu yang baik, banyak orang berpikir, kalau buah itu sehat, berarti jus buah pasti lebih sehat. Sayangnya, ini tidak selalu benar. Berdasarkan penelitian, jus buah terutama yang dibeli dalam kemasan atau diberi tambahan gula sering, kali membuat gula darah naik dengan cepat. Mengapa? Karena saat buah dijadikan jus, serat alaminya banyak yang hilang. Padahal, serat inilah yang membantu gula darah naik perlahan dan membuat kita kenyang lebih lama. Bayangkan begini, ketika makan satu jeruk utuh, kita harus mengunyah perlahan, dan seratnya ikut masuk ke tubuh. Tapi, saat minum segelas jus jeruk, bisa jadi itu berasal dari 3-4 buah jeruk sekaligus. Dan semua gulanya langsung terserap cepat tanpa penghalang serat. Akibatnya, gula darah bisa melonjak. Dan bagi yang punya risiko diabetes atau sedang mengatur berat badan, ini bisa jadi masalah besar. Bukan berarti jus buah tidak boleh sama sekali. Sesekali boleh. Tapi jauh lebih baik mengonsumsi buah dalam bentuk utuh. Buah utuh membuat tubuh bekerja lebih pelan memproses gula alami, sehingga lebih aman untuk kesehatan. Jadi, lain kali saat ingin minum jus, coba pikirkan, apakah lebih baik makan buahnya langsung, atau minum jusnya? Seringkali, yang sederhana justru yang paling menyehatkan.
Bapak dan Ibu yang terkasih, salah satu kekhawatiran terbesar di usia lanjut adalah lupa ingatan. Mulai dari lupa meletakkan kunci, sampai lupa janji atau nama orang terdekat. Menurut studi ilmiah, ada jenis buah yang bisa membantu menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan daya ingat. Buah-buah itu adalah blueberry, stroberi, dan anggur. Ketiganya kaya akan zat bernama flavonoid dan antioksidan yang bekerja seperti perisai, melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat penuaan. Bayangkan seperti cat anti karat pada besi mencegah karat sebelum merusak. Dalam sebuah penelitian, lansia yang rutin makan blueberry beberapa kali seminggu terbukti memiliki kemampuan berpikir yang lebih tajam dibanding yang jarang mengonsumsinya. Aroma dan rasa. Buah ini pun enak. Bisa dimakan langsung atau dicampur dengan oatmeal dan yogurt. Ada kisah seorang kakek berusia 72 tahun yang mulai rutin menambahkan segenggam blueberry ke sarapan paginya. 6 bulan kemudian, ia merasa lebih mudah mengingat hal-hal kecil, seperti daftar belanja atau nama cucu tetangganya. Perubahan sederhana, tapi berdampak besar pada rasa percaya diri. Jadi, bila ingin menjaga ingatan tetap tajam, masukkan buah beri atau anggur ke menu mingguan. Tidak perlu setiap hari, tapi konsisten beberapa kali seminggu akan memberi manfaat yang terasa. Karena menjaga otak tetap sehat, bukan hanya soal umur panjang, tapi juga tentang menikmati setiap momen dengan kesadaran penuh. Bapak dan Ibu yang baik. Tekanan darah tinggi dan kolesterol adalah dua masalah yang sering datang beriringan di usia lanjut. Banyak yang mengandalkan obat. Tapi tahukah bahwa ada buah yang dapat membantu menurunkannya secara alami? Pisang, jeruk, dan alpukat adalah contoh buah yang kaya kalium. Kalium membantu mengatur tekanan darah dengan cara menyeimbangkan efek natrium atau garam dalam tubuh. Ibaratnya seperti tukang bersih pipa, kalium membantu mencegah sumbatan pada pembuluh darah. Sementara itu, apel dan pir kaya serat larut yang disebut pektin. Pektin bekerja menyerap kolesterol berlebih di usus, sehingga tidak semua masuk ke aliran darah. Menurut penelitian, konsumsi apel atau pir setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam beberapa minggu. Ada kisah nyata seorang nenek berusia 68 tahun. Setelah rajin makan, setengah alpukat setiap pagi, dan satu buah apel di sore hari, tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Bahkan, dokter memuji hasil pemeriksaannya yang membaik tanpa ada penambahan dosis obat. Bukan berarti buah menggantikan obat sepenuhnya. Namun, dengan kombinasi buah yang tepat, hasil pengobatan bisa lebih optimal dan tubuh terasa lebih segar. Jadi, saat berbelanja, ingatlah untuk memasukkan pisang, jeruk, alpukat, apel, atau pir ke keranjang. Karena langkah kecil di dapur bisa membawa perubahan besar pada kesehatan jantung. Bapak dan Ibu yang terkasih, pencernaan yang lancar adalah salah satu tanda tubuh sehat. Namun, banyak lansia mengeluhkan susah buang air besar, atau harus menunggu beberapa hari baru bisa bab. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal jika dibiarkan, bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan memengaruhi kesehatan keseluruhan. Ada buah-buah yang terkenal sebagai teman baik pencernaan. Kiwi, prun buah plum kering, dan pepaya adalah 3 di antaranya. Kiwi kaya akan serat dan enzim alami yang membantu mempercepat pergerakan usus. Prun mengandung sorbitol, sejenis gula alami yang bersifat menarik air ke dalam usus, membuat tinja lebih lunak. Pepaya mengandung papain, enzim yang membantu memecah makanan sehingga lebih mudah dicerna. Menurut penelitian, mengonsumsi 2 buah kiwi setiap hari dapat memperbaiki frekuensi dan kualitas bab pada lansia yang mengalami konstipasi. Sementara, beberapa buah prun di pagi hari dapat membantu buang air besar lebih teratur tanpa efek samping berbahaya. Ada cerita seorang kakek berusia 70 tahun yang dulunya selalu merasa kembung dan susah bab. Setelah menambahkan pepaya ke sarapan dan beberapa prun sebagai camilan sore, ia mulai merasakan perbedaan besar. Perutnya terasa ringan, tidur pun jadi lebih nyenyak. Jadi,
Jangan tunggu sampai sembelit datang. Masukkan buah-buah pelancar pencernaan ini ke menu harian. Dan rasakan bagaimana tubuh menjadi lebih nyaman dari dalam. Bapak dan Ibu yang baik, seringkali kita berpikir, semua buah pasti aman dimakan. Padahal, ada beberapa jenis buah yang justru bisa menimbulkan masalah, terutama bila sedang mengonsumsi obat tertentu. Contohnya adalah grapefruit, pomelo, dan Seville orange. Menurut penelitian, buah-buah ini dapat memengaruhi cara tubuh memproses obat di dalam hati. Akibatnya, kadar obat di dalam darah bisa menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal ini berisiko memunculkan efek samping atau membuat obat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya, pada orang yang minum obat penurun kolesterol jenis tertentu, grapefruit dapat membuat kadar obat menjadi berlebihan di darah. Akibatnya, risiko kerusakan otot dan hati bisa meningkat. Begitu pula dengan beberapa obat tekanan darah atau obat jantung, interaksi ini bisa membahayakan bila tidak disadari. Pernah ada kisah seorang bapak yang rutin meminum jus grapefruit setiap pagi. Beliau tidak tahu bahwa jus tersebut berinteraksi dengan obat jantung yang diminumnya. Beberapa bulan kemudian, ia mengalami efek samping yang cukup berat dan baru terungkap saat dokter menanyakan kebiasaannya sehari-hari. Karena itu, sangat penting untuk mengenal buah-buah yang bisa berinteraksi dengan obat. Jika sedang menjalani pengobatan, sebaiknya tanyakan pada tenaga kesehatan apakah semua buah yang dikonsumsi aman. Langkah kecil ini bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang terkasih, terkadang semangat untuk menjaga kesehatan muncul ketika melihat orang lain berhasil melakukannya. Salah satu kisah yang menginspirasi datang dari seorang nenek berusia 71 tahun, sebut saja Ibu Sari. Beberapa tahun lalu, beliau sering mengeluhkan tekanan darah tinggi, kolesterol naik, dan sembelit yang membuat perut terasa penuh. Obat memang membantu, tapi kondisinya tidak banyak berubah. Sampai suatu hari, beliau mendengar dari tetangganya tentang manfaat memilih buah sesuai kebutuhan tubuh. Mulailah beliau membuat kebiasaan baru. Setiap pagi, setengah alpukat dan satu pisang. Siang hari, segelas air putih ditemani beberapa potong pepaya. Sore hari, satu apel atau segenggam anggur. Kadang diganti blueberry jika sedang ada di pasar. 3 bulan berlalu, hasilnya membuat keluarga terkejut. Tekanan darahnya menjadi lebih stabil, kolesterol mulai turun, dan perut terasa ringan setiap hari. Bahkan, beliau mengatakan ingatan kecil-kecil seperti jadwal pengajian atau resep masakan mulai jarang terlupa. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi berkat kesabaran dan konsistensi. Ibu Sari membuktikan bahwa langkah sederhana, jika dilakukan setiap hari, bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Kisah ini adalah pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan sehat. Setiap gigitan buah yang tepat adalah investasi untuk tubuh dan masa depan yang lebih nyaman. Bapak dan Ibu yang baik, menjaga kesehatan dengan buah tidak harus mahal atau sulit. Kuncinya adalah memilih buah yang mudah ditemukan di pasar, terjangkau, dan sesuai kebutuhan tubuh. Pagi hari, mulailah dengan buah yang memberi energi dan membantu pencernaan. Misalnya, setengah alpukat atau satu pisang, ditambah segelas air hangat. Kalium dari pisang dan lemak sehat dari alpukat akan membantu tekanan darah lebih stabil. Menjelang siang, jadikan buah sebagai camilan. Beberapa potong pepaya atau 2 buah kiwi bisa membantu melancarkan pencernaan dan membuat perut terasa ringan. Jika suka, bisa diganti dengan beberapa prune kering yang kaya serat. Sore hari, pilih buah yang membantu menjaga ingatan dan daya tahan tubuh. Segenggam anggur, beberapa buah stroberi, atau blueberry jika tersedia, akan memberi antioksidan kuat untuk otak. Bila sulit menemukan buah beri, apel, atau pir juga pilihan baik, terutama untuk menurunkan kolesterol. Malam hari, bila ingin ngemil, pilih buah rendah gula seperti jambu biji atau potongan jeruk manis. Vitamin C-nya membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak sepanjang hari dan mendukung daya tahan tubuh. Ingat,
porsi yang tepat lebih penting daripada banyaknya jenis buah. Cukup 2-3 porsi buah setiap hari, tapi rutin, akan memberi hasil yang jauh lebih baik daripada makan banyak buah hanya sesekali. Dengan menu sederhana ini, tubuh akan mendapat nutrisi yang seimbang, pencernaan lebih teratur, dan energi tetap terjaga sepanjang hari. Bapak dan Ibu yang terkasih, hidup sehat itu seperti menanam pohon. Semakin cepat ditanam, semakin cepat pula kita bisa menikmati rindang dan buahnya. Pertanyaannya, mau menanam hari ini? Atau menunggu sampai tubuh benar-benar lemah, baru mulai? Banyak orang menunda perubahan dengan alasan nanti saja, atau tunggu kalau sakit. Padahal, saat sakit datang, langkah yang harus ditempuh sering lebih berat, dan waktu pemulihan lebih lama. Mencegah jauh lebih mudah daripada mengobati. Coba bayangkan, bila setiap pagi bangun dengan tubuh segar, pencernaan lancar, tekanan darah normal, dan ingatan tajam. Berapa banyak momen indah yang bisa dinikmati bersama keluarga, tanpa diganggu rasa lelah atau nyeri. Itu semua bisa dimulai dari langkah kecil, seperti memilih buah yang tepat setiap hari. Menurut penelitian, perubahan pola makan yang konsisten, meskipun sederhana, dapat memberi efek besar dalam 3-6 bulan. Tidak perlu langsung mengubah semua sekaligus. Cukup pilih 1 atau 2 buah sesuai kebutuhan, lalu jadikan kebiasaan harian. Jadi, tanyakan pada diri sendiri hari ini. Mau menunggu tubuh memberi peringatan berupa penyakit, atau mulai melindungi diri sekarang? Jawabannya akan menentukan kualitas hidup di masa mendatang. Dan ingat, setiap gigitan buah yang tepat adalah hadiah kecil untuk tubuh yang setia menemani kita sampai hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita sudah membahas bersama betapa setiap buah memiliki manfaat yang unik. Ada yang menjaga ingatan, menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan, hingga membantu kolesterol tetap terkontrol. Semua itu adalah anugerah dari alam yang begitu dekat dengan kita, namun sering terlewatkan. Tidak perlu menunggu punya banyak uang atau waktu khusus untuk memulai. Buah-buahan yang bermanfaat bisa ditemukan di pasar terdekat. Dan cukup dengan 2-3 porsi sehari, tubuh sudah mendapat asupan yang luar biasa. Yang terpenting adalah konsistensi. Kesehatan di usia lanjut bukan dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingatlah, kesehatan bukan hanya milik kita sendiri, tapi juga hadiah untuk keluarga. Dengan tubuh yang lebih bugar, kita bisa lebih lama menemani anak, cucu, dan orang-orang yang disayang. Kita bisa menikmati senyum mereka, canda mereka, dan momen-momen berharga tanpa dibatasi rasa sakit. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap informasi yang dibagikan bisa menjadi langkah awal untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya, untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.